Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Video ini merupakan pembahasan lanjutan atau part 2 perihal sharing cara mengatur portofolio. Dan untuk link part 1 ada di deskripsi video ini. Part 2 ini akan membahas jenis saham second liner atau ofensif. Saham second liner atau ofensif sendiri berisi saham yang pergerakannya lebih volatile atau lebih berfluktuatif dari saham core stock. Adapun pertimbangan saya sebelum memilih saham second liner, pertama, saham core stock telah ada sebelumnya, karena tujuan dari saham second liner untuk meningkatkan keuntungan portofolio melalui momentum market, di mana keuntungan utama bersumber dari saham utama atau core stock. Selanjutnya, memiliki model bisnis yang dapat bertahan lama. Alasannya, dengan memiliki model bisnis yang dapat bertahan lama, potensi untuk menjadi saham multibagger atau masuk dalam kategori core stock akan besar kemungkinan terjadi di masa depan. Ketiga, perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian 5 tahun terakhir dan capital gain atau harga saham tidak cenderung turun 3 tahun terakhir. Keempat, memiliki harga saham yang murah per lembarnya dengan return on equity yang terus meningkat setiap tahunnya. Kelima, rentan waktu investasi yang cukup relatif, bisa jangka pendek atau panjang, karena saham second liner atau ofensif akan tergantikan jika teman-teman mendapatkan saham yang lebih baik. Terakhir, teman-teman wajib paham analisa laporan keuangan. Berbeda dengan saham utama atau core stock, saham ofensif memiliki pergerakan yang lebih volatile, sehingga mengetahui analisa laporan keuangan sangat penting untuk membeli saham pada saat under value atau harga di bawah wajar. Dan untuk jumlah emiten dapat disesuaikan dengan tingkat finansial teman-teman yang telah saya jelaskan di video sebelumnya atau di part 1. Di portofolio saya sendiri terdapat 2 saham second liner. Saham pertama memiliki harga kurang dari Rp1.000 dengan persentase dividen yield di atas 10% dan dibagi 2 kali setahun. Alasannya, dengan dividen 2 kali setahun, harga akan lebih terjaga untuk tidak turun terlalu jauh, dikarenakan investor atau pemburu dividen memiliki minat tinggi pada saat dividen akan dibagikan. Selanjutnya, memiliki pengaruh dengan kondisi politik dan ekonomi negara, seperti sektor infrastruktur, real estate, dan lain-lain. Sehingga saya memilih perusahaan yang salah satu pemilik sahamnya dipegang oleh orang-orang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak. Saham kedua memiliki harga murah atau kurang dari Rp1.000 juga, dan merupakan saham yang memiliki ruang berkembang yang sangat besar, sehingga berpotensi masuk pada jenis core stock atau multibagger ke depannya. Selanjutnya, memiliki peranan penting dalam ekosistem negara dan khususnya masyarakat seperti sektor kesehatan, teknologi, lifestyle, atau salah satu kepemilikan saham dimiliki oleh perusahaan asing, dan lain-lain. Saya sendiri menentukan saham second liner atau ofensif setelah saya fokus menabung saham pada core stock atau saham utama selama 1,5 tahun. Dan seiring waktu, saham-saham second liner tergantikan jika saya mendapatkan saham yang lebih baik. Selanjutnya, selain menentukan stock core atau saham second liner, teman-teman harus menentukan alokasi dana investasi. Saya sendiri mengalokasikan dana investasi saya 65% untuk core stock dan 35% untuk second liner, di mana perusahaan 2 pada jenis second liner lebih besar dari perusahaan 1 second liner, yang selanjutnya rutin saya tambahkan setiap bulannya, baik ketiganya maupun satu saham setiap bulannya. Dan strategi yang saya gunakan adalah dollar cost averaging yang disingkat DCA untuk melakukan proses menabung saham setiap bulannya, yang telah saya jelaskan pada video ini. Saya sendiri telah mengatur portofolio seperti pada video ini dan menggunakan strategi DCA selama 6 tahun. Dan hasilnya teman-teman bisa ditebak dengan melihat jangka waktu investasi saya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan disclaimer, video ini hanya sharing pengalaman, bukan ajakan untuk mengikuti. Jadikan video ini sebagai referensi dalam menentukan portofolio teman-teman. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang akan dibahas sedalam biru laut.